Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Hamana dengan NIM 241210611, kelas B, mata kuliah Analisis Proses Bisnis, Prodi Sistem Informasi, semester 2. Tugas yang ke-9. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi obat dan stok farmasi di Puskesmas. Jadi, kita bisa melihat pada gambar tersebut. Yang pertama itu ada overview sistem. Jadi, sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data obat mulai dari penerimaan hingga pengeluaran obat tersebut. Selanjutnya ada penerimaan obat. Jadi, proses pertamanya itu ada penerimaan obat yang dilakukan oleh petugas farmasi. Data obat dan stok dicatat dan diteruskan ke pimpinan puskesmas dalam bentuk penerimaan permintaan obat. Kemudian ada database obat. Jadi, setelah diterima, data obat disimpan dalam database obat. Jadi, ini menjadi pusat informasi untuk stok yang tersedia. Kemudian ada pengeluaran obat. Selanjutnya, dokter atau perawat dapat mengajukan permintaan obat berdasarkan kebutuhan pasien tersebut. Jadi, permintaan ini diproses dalam sistem pengeluaran obat. Kemudian ada laporan ke pimpinan. Jadi sistem juga menghasilkan laporan obat yang dikirimkan ke pimpinan puskesmas untuk monitoring dan evaluasi. Jadi dengan sistem ini pengelolaan obat di puskesmas menjadi lebih efisien, akurat, dan terkontrol dengan baik. Jadi teman-teman, itulah penjelasan mengenai gambar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur pada sistem informasi obat dan stok farmasi di puskesmas. Jadi yang pertama itu ada sumber data dan informasinya. Pertama itu ada petugas farmasi. Jadi petugas farmasi ini memastikan data stok obat yang tersedia, termasuk jenisnya, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya. Mereka juga mencatat penerimaan obat dari dinas kesehatan atau penyedia. Selanjutnya ada pimpinan puskesmas. Jadi pimpinan puskesmas itu memberikan data permintaan dan kebijakan pengadaan obat. Jadi mereka itu menerima laporan pemakaian untuk evaluasi dan pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya itu ada dokter atau perawat. Jadi dokter atau perawat itu menginput permintaan obat berdasarkan kebutuhan si pasien tersebut. Jadi data ini digunakan untuk proses pengeluaran obat. Kemudian di sini ada proses utama sistem. Yang pertama ada penerimaan obat. Jadi saat obat itu diterima, petugas mencatat jenis dan jumlahnya. Data ini langsung memperbarui stok dalam database. Selanjutnya ada pengeluaran obat. Jadi ketika ada sebuah permintaan, sistem mencatat distribusi obat ke unit pelayanan. Jadi data ini juga disimpan untuk sebuah laporan pemakaian. Selanjutnya ada pusat penyimpanan data atau database obat. Jadi semua data tersimpan di database obat termasuk stok, riwayat permintaan, dan laporan penggunaan. Jadi sistem ini memastikan informasi selalu akurat dan dapat diakses secara real time. Selanjutnya ada tujuan sistem. Jadi sistem ini dirancang untuk yang pertama ada menjamin distribusi obat berjalan lancar, kemudian menjadi informasi stok yang real time. Ketiga, memudahkan evaluasi dalam pengambilan sebuah keputusan, dan yang terakhir menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Baik, itulah alur dan jenis data dalam sistem informasi obat dan stok farmasi di puskesmas. Dengan sistem yang baik, pelayanan kesehatan jadi lebih efisien dan tepat sasaran. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.